berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih Anda masih bersama kami. Perlu kita ketahui dan garis bawahi bahwa dalam pembelajaran daring ya di masa pandemi saat ini, kita bisa dikatakan sudah masuk di tahap yang klimaks ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang saat ini sudah berada di titik puncak kebosanan ya, khususnya bagi orang tua. Tapi justru pada saat di titik puncak inilah kita semacam kayak diuji sebenarnya. Apakah kita akan sabar melakukannya, meneruskannya, atau mungkin justru kita akan beralih ke hal-hal lainnya. Dengan kata lain, kita menelantarkan anak atau putra-putri kita, begitu. Nah, peran keluarga dirasa memang cukup sangat berperan begitu ya terhadap keberhasilan pendidikan khususnya pada saat pandemi saat ini. Dan satu di antaranya karena kita mengikuti aturan pemerintah bahwa saat ini PTM tidak dianjurkan atau pembelajaran tatap muka tidak dianjurkan, tapi dengan pembelajaran daring tentunya segala dampaknya, minus positifnya itu harus kita terima. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran orang tua dalam hal ini keluarga? Karena temanya saat ini adalah tentang peran keluarga dalam mendampingi belajar daring di masa pandemi COVID. Namanya keluarga berarti tidak sebatas bapak ibu, berarti banyak. Nah, nanti kita akan coba kupas bersama dengan narasumber kita. Ini sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Ada Ibu Dr. Niswatin SPD MPD dan juga Bapak Abdullah SPD MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Niswatin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Dengan rentang waktu belum sebulan kita sudah bertemu 2 kali loh ya. Alhamdulillah. Iya, ini dengan suasana yang tetap semangat. Bersemangat ya Bu ya. Oke. Baik, di sebelahnya ini ada Bapak Abdullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa Pak, sehat selalu. Sehat mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Aduh, di sana ini lagi banyak begitu-begitu. Kenapa Bu? Ya, Di mana-mana. Di mana-mana ya. Oke. Ibu, saya ke Ibu Niswatin dulu ya. Saya biasanya panggilnya Ibu Ninis ya. Biasanya kalau Ibu Niswatin panggilnya Ibu Ninis biasanya. Tapi mudah-mudahan betul ya. Betul. Betul. Iya. Seperti yang sudah saya informasikan tadi ya Bu ya. Ini namanya peran keluarga kan, berarti tidak hanya sebatas Bapak Ibu ya. Tapi mungkin di sana kalau ada kakek nenek atau mungkin Bude Pak D itu juga berperan sebenarnya ya. Selama ini kan kita menentukan orang tua gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya kalau yang berperan ini keluarga, otomatis kan banyak yang akan memperhatikan putra-putrinya sendiri gitu ya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang capek-capek, yang aduh, aku kok wegah yang ngurusin kayak gitu. Loh, kan lumrah biasanya kan begitu ya, karena sudah 2 tahun loh. Nah, akhirnya digantikan oleh posisi yang lain gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan singkat saja seperti apa nih? Iya. Kalau tadi dibilang mungkin keluarga itu sentralnya biasanya bapak dan ibu. Tapi kemudian bagi bapak ibu yang punya kesibukan tersendiri, otomatis ini kan jadi satu tambahan ya, tambahan aktivitas, tambahan kegiatan, kadang juga menjadi tambahan beban dalam tanda kutip ya, di rumah.
Tapi dalam keluarga itu sendiri, jika di dalam keluarga itu ada saudara, kakak, adik, ataupun keluarga inti yang lain di dalam rumah, maksudnya keluarga sebelah ya, ada ponakan mungkin, ada nenek, kakek dan sebagainya, itu juga sangat bisa mendukung sekali. Terutama biasanya anak-anak yang kesulitan dengan orang tuanya, kebetulan punya kakak atau adik yang bisa IT, itu sangat membantu. Punya kakak lebih dewasa juga bisa menjadi pendamping dan tempat bertanya. Kalau orang tua kesulitan, sama kakakmu lah, sama adikmu lah, gitu, bisa menjadi kerjasama yang bagus, dan saya kira bisa meringankan beban orang tua yang betul-betul punya waktu tidak banyak untuk melakukan pembelajaran di rumah. Itu sangat terbantu, apalagi orang-orang tua yang sedang berkarir di luar rumah, walaupun kondisinya kondisi pandemi. Betul, iya. Tapi saya coba kita di awal ini mengerucut ke orang tua dulu ya Bu ya, sebelum ke yang lain. Sebenarnya kalau peran orang tua itu sendiri, saya yakin pasti banyak gitu ya. Selama ini mungkin selain mendampingi atau menemani, mungkin Ibu punya istilah-istilah lain yang bisa dijelaskan di sini. Kira-kira peran orang tua itu apakah hanya sekedar itu atau mungkin ada hal-hal lainnya? Silakan. Terima kasih. Peran orang tua yang paling inti sebetulnya, pendidikan yang utama itu kan ada di keluarga sebelum pendidikan yang di luar, baik di lingkungan maupun di sekolah. Jadi di sini peran orang tua itu ada internalisasi nilai, ada transfer of knowledge, ada transfer of value yang dimana itu dibutuhkan anak. Paling nggak secara pengetahuan, ada pengetahuan dasar yang harus dimiliki anak ketika dia sebelum betul-betul dewasa untuk siap di lingkungannya. Kemudian secara spiritual itu yang lebih mengasah itu adalah orang tua. Orang tua, ya, betul. Kemudian secara value nilai kemasyarakatan, nilai hubungan sosial, kemudian nilai perilaku sehari-hari, bagaimana norma, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, bersikap dengan orang lain, bertutur kata yang baik, semuanya itu terangkum dalam pendidikan karakter. Itu semuanya sebetulnya yang utama itu dari keluarga dulu sebelum anak-anak itu dilepas untuk memperoleh pendidikan baik di lingkungan maupun di sekolah. Iya, tapi sayangnya mungkin tidak semua anak-anak itu beruntung ya. Dalam arti begini, tidak semua keluarga itu menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, iya kan? Ada ibu yang atau orang tua yang mohon maaf mungkin tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, kemudian beliau dalam memberikan pendampingan pada anak asal-asalan saja, ada yang begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang berpendidikan rendah pun bisa menerapkan etika, bisa menerapkan apa dan sebagainya, itu sesuai dengan idealnya semacam itu. Nah, ini kan banyak faktor sebenarnya, apalagi kita kalau menyoroti anak-anak yang kurang beruntung lagi. Ada yang lebih kurang beruntung lagi, misalnya mereka tidak punya orang tua atau tidak punya keluarga. Bagaimana ini Ibu menyikapi hal ini? Nanti bisa disambung sama Pak Abdullah kalau ingin menyikapi. Ibu, mic-nya mungkin bisa agak diangkat sedikit ya. Oke, iya, iya, sudah Ibu. Iya. Oke, silakan Bu. Oke. Kita berbicara tentang anak-anak tadi ya, fokusnya. Mereka mungkin yang beruntung karena orang tuanya secara pengetahuan, secara skill, secara yang dibutuhkan itu terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan orang-orang tua, mohon maaf, yang dalam tanda kutip pendidikannya yang sederhana, gitu ya. Iya. Itu kita kupas dulu ya. Gitu. Sebetulnya tujuan pendidikan itu kan ada 3. Selain knowledge, ada afektif, ada psikomotorik. Jadi selain pengetahuan, ada perilaku, ada sikap. Sesederhananya orang tua dalam hal pengetahuan, pasti mereka punya nilai-nilai luhur yang dia peroleh ketika dia juga berproses dari anak-anak menjadi orang dewasa. Jadi nilai-nilai luhur itu bisa disampaikan ke anak-anaknya sebagai pendidikan secara afektif maupun psikomotorik. Sedangkan secara pengetahuan
orang tua itu kalau ada keterbatasan dia bisa melakukan kerjasama baik dengan guru, baik dengan saudara, dalam tanda kutip keluarga tadi ya, dengan saudara yang dirasa mampu untuk memberikan pengetahuan lebih dalam membimbing anak-anak di rumah. Kalaupun mentok juga biasanya yang saya lihat di lapangan itu orang tua yang berkomunikasi dengan tetangga. Anakku iki ada kesulitan iki gimana yo dia pak no yo. Nah itu kan juga salah satu tanggung jawab orang tua di mana dia mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Bagaimana dengan anak-anak yang kurang beruntung? Bagaimana anak-anak yang tidak punya orang tua? Toh di setiap mengisi biodata itu kadang kan mengisi nama orang tua. Kalau tidak ada nama wali berarti dia ada yang bertanggung jawab atas dirinya. Ya. Jadi pasal 34 bahwa negara juga melindungi miskin, anak-anak terlantar. Jadi tidaklah mungkin ketika anak-anak yang kurang beruntung itu tidak ada yang mendampingi. Ya. Oke, baik. Jadi negara menjamin begitu. Dan tentunya yang juga diperlukan adalah selain peran orang tua dari si anak itu sendiri, ya kan Bu? Iya. Jadi memang harus ada jangan sampai kalau misalnya sudah ada yang mendampingi, yang peduli, malah justru si anak tidak ada greget ya. Nah kayak gitu-gitu kan juga untuk mengembangkan dirinya. Betul. Jadi si anak memang harus dikasih spirit untuk itu. Kalau menurut Pak Abdullah, menurut perspektif Bapak seperti apa sih untuk saat ini peran orang tua mendampingi anak di masa pandemi ini? Dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Ibu Ninis, mungkin ada tanggapan atau sudut pandang yang beda. Oh ternyata menurut saya begini loh. Nah kayak gitu, monggo silakan. Ya, terima kasih Mas. Memang sangat spektakuler sekali yang jenengan sampaikan tadi. Bagaimana dengan kondisi siswa yang sekarang kondisi orang tuanya seperti itu, ya dalam tanda kutip. Maka di sini kita tidak bisa lepas dari keluarga saja, tetapi stakeholder itu juga harus berjalan. Artinya, saya ambil aja salah satu contoh siapa yang terlibat ini. Saya ambil salah satu contoh seorang guru sekolah. Maka di sini sekolah itu sudah harus bisa memetakan. Artinya memetakan ini mana anak-anak ini yang tanda kutip dan mana anak-anak ini yang tidak tanda kutip, sehingga sekolah itu bisa mengukur berapa target yang diberikan kepada siswanya dengan kondisi yang seperti ini. Yang pada akhirnya teman-teman guru itu juga nggak bisa lepas, mereka harus sudah mempresentasikan berapa proyek yang harus dilaksanakan. Itu tidak hanya asal-asalan tugas saja yang pada akhirnya endingnya akan membebani di siswa. Maka di situ sekolah sudah harus yang namanya membuat KOS atau kurikulum operasional standar. Nah di KOS inilah teman-teman guru harus bisa membuat sebuah target. Nah dengan mempresentasikan, tapi tetap peran orang tua. Kalau peran orang tua ini yang bukan tanda kutip bahwa orang tua itu sebagai edukator, kemudian orang tua itu sebagai figur, kemudian pengawasan dan pendampingan, fasilitator, kemudian motivator, yang pada akhirnya nanti memang kita menghendaki profil pelajar Pancasila yang memang kita kehendaki. Tapi ini pun semuanya tidak bisa lepas hanya dalam sisi itu, karena ada memang siswa-siswa kita, mohon maaf yang tanda kutip tadi yang agak spektakuler itu. Bagaimana dengan spektakuler ini? Ya peran sekolah juga sangat tinggi, komite, kemudian praktisi, sehingga karakter dari budaya atau karakter dari masyarakat sekitar itu bisa diberikan sesuai minat dari anak itu, kebutuhannya apa. Seperti itu. Oke, baik. Iya, saya yakin Ibu Ninis juga Pak Abdullah ini kan juga berperan sebagai orang tua ya. Betul. Ada rasa bosan Bu? Ada, Pak pasti. Nah, ya, pasti. Berbagi cerita dong. Gitu. Gimana ini? Okay. Ada rasa bosan. Ini kalau ngobrol sebagai pure orang tua ya, pure orang tua gitu. Saya kira gimana? Mas juga orang tua. Saya tahu ini. Oke, kebosanan yang kita lihat mungkin kalau orang tua untuk mengatasi rasa bosan itu masih ada karena kita orang-orang dewasa ya, jadi bisa menempatkan diri ya. Tapi kalau rasa kebosanan itu kita lihat pada anak itu sungguh luar biasa. Satu, dia tidak bisa interaksi sosial dengan teman, dengan lingkungan, itu sudah beban tersendiri ya.
Kemudian ada rasa jenuh ya, jenuh, stres ya, karena aktivitasnya berubah total. Kalau dia biasanya pagi sudah sarapan, siap-siap belajar, itu kan menimbulkan suasana yang bagus ya, aktivitas yang bagus, kebiasaan yang bagus. Nah, sekarang ini yang dirasa kebosanan orang tua itu pagi setelah dia melakukan aktivitas ibadah, dia kan harus tidur lagi. Iya, kenapa begitu ya? Dia tidur lagi karena sudah tidak ada. Saya harus berangkat ke sekolah. Saya harus nantilah nunggu WA dulu. Nanti kok nunggu instruksi dulu. Ini kan orang tua juga perlu pola dan strategi sendiri untuk bagaimana memberikan tindakan dan kegiatan. Ya. Jadi paling tidak pembelajaran pun itu tidak full ya. Kalau misalnya sekolah tatap muka dia bisa jam 6 sampai jam 2 siang sudah full. Ya. Nah, itu kadang durasi 1 jam pelajaran itu kan berkurang. Dan kemudian hanya ada tugas saja. Kemudian kalau tidak mengerti dia kan komunikasinya sama orang tuanya ya. Kebetulan kalau di rumah. Kalau nggak di rumah ini kan masalah tersendiri. Aku nanti siapa yang ngajari? Aku nanti gimana? Soalnya jam berapa? Ini kan jadi benturan juga. Nah, kemudian yang jadi catatan itu orang tua itu biasanya lebih tidak telaten kalau mengajari anaknya sendiri. Kemudian memancing emosi-emosi. Kok juga bisa mengerti sih? Kita sebagai guru itu kayaknya lebih sabar kalau menghadapi anaknya orang ya. Iya, betul. Karena itu anaknya orang. Tapi kalau menghadapi anak sendiri itu kemudian anaknya juga susah menangkap ya. Anaknya kan juga tidak susah menangkap ya. Lebih penurut kalau sama gurunya ketimbang sama orang tuanya. Kepercayaan terhadap gurunya itu kan juga lebih besar ketimbang orang tuanya. Katanya guruku nggak begitu, begini. Nah, gitu itu kan juga masalah tersendiri ya. Jadi kebosanan-kebosanan itu dari aktivitas yang mereka lakukan itu tidak bisa maksimal dalam pembelajaran. Kita orang tua juga sering miskomunikasi. Ini kan juga faktor tersendiri untuk bagaimana bisa memotivasi anak-anak, kemudian bisa mendampingi anak-anak lebih sabar, itu kan juga harus kita lakukan. Oke, Bu, solusinya sabar ya. Mungkin sabar. Ada lain, Bu, yang bisa jadi input ya buat kita orang tua, apa sih yang sekiranya selain sabar gitu, apalagi ini, Bu? Ya, saya sering bercanda sama ibu-ibu yang sedang menghadapi anak-anaknya. Dulu orang tua itu kan enak ya, anaknya sekolah diberangkatkan, nanti pulang misal dijemput, ya tinggal di rumah ada PR enggak atau jadi di rumah itu proses dimatangkan lagi gitu ya. Di sekolah dapat materi apa? Tinggal memantau, nanti, dia hanya instruksi belajar waktunya, PR enggak, begitu. Nah, ketika anak-anak kembali ke orang tua, belajarnya lebih intens dengan orang tua, maka banyak keluhan yang dihadapi oleh orang tua. Saya hanya bilang begini, dulu ketika belajar di sekolah ada banyak kekurangan, orang tua dengan bebas menyalahkan A, menyalahkan B, mengkritik ya. Tapi sekarang dia menghadapi anak-anaknya satu saja di rumah, dia kewalahan luar biasa. Makanya saya bilang, bisa kan merasakan bagaimana susahnya mendidik anak ya. Coba tahu kan, makanya kemudian kalau dulu jadi wali murid kemudian banyak kritik di sekolahan yang dalam hal yang tidak membangun, itu bisa menyadari kan seorang guru dalam satu kelas menghadapi 30 sekian anak dengan berbeda kemampuan, berbeda latar belakang, berbeda pola sikap dan sebagainya, itu luar biasa. Sedangkan orang tua menghadapi anaknya 1-2 saja sudah kelabakan hebat di rumahnya. Maka itu jadi introspeksi tersendiri juga bagi orang tua di rumah, yang mana perlu kesadaran bahwa mendidik seorang anak itu bukanlah hal yang mudah. Oke, baik. Padahal anaknya sendiri sudah diketahui tingkah lakunya, kemudian sifatnya lebih mengenal, maksud saya. Justru kan lebih mudah sebenarnya, Bu. Waktu di rumah lebih intens ya, tahu karakternya kayak apa. Mestinya kan orang tua itu
lebih bisa. Ya, cuma, ya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Ninis tadi harus lebih bersabar dan tentunya harus kita sadari ya bahwa ternyata peran guru sebenarnya itu kalau disampaikan tadi itu lebih kompleks ya. Jadi orang tua sekarang lebih mengetahui sebenarnya peran guru itu lebih kompleks ketika kita mengajar dengan anak sendiri, karena kita satu saja seperti ini, apalagi guru yang mengajar 30 berapa begitu ya kan. Nah ini tentunya ada kendala-kendala tertentu karena kita tidak mengetahui secara detail latar belakang mereka. Walaupun itu gurunya itu sudah tugas guru meskipun itu ya, tapi kan juga tidak semudah itu ya, karena yang dihadapi secara fisiknya, secara psikologisnya, secara mentalnya, nah itu kan harus terpenuhi semuanya. Ya. Oke, Ibu, saya ke Bapak dulu, ke Pak Abdullah. Jangan diabaikan. Iya, Pak Abdullah mungkin ada tadi saya sempat agak tertarik nih dengan apa yang disampaikan sebagai motivator, fasilitator, ya, kemudian sebagai apa lagi ya, edukator, ya, sebagai figur juga. Bukan jadi, terminator ya Pak, ya. Penghancur terminator itu. Pemanas. Kalau malas dia jadi terminator orang tuanya ya, penghancur. Iya, silakan. Ini apa sih? Ini bisa dijelaskan lagi. Ini kan peran-peran orang tua yang harus kita ketahui juga nih. Iya Mas, jadi gini, kalau kita lihat dengan kondisi pembelajaran yang masa pandemi ini, memang kan kita pada akhirnya kembali lagi, didiklah anak kamu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita juga mengingat konsepnya Ki Hajar Dewantoro, salah satunya adalah gaya belajar. Sehingga bagaimanapun memang Ki Hajar Dewantoro itu konsep-konsepnya luar biasa. Jadi kalau saya ambil salah satu contoh, kita mengikuti model atau gaya belajarnya anak. Sekarang kita tidak bisa bahwa anak harus kita tuntut harus pandai matematika, harus kita tuntut pandai fisika, kimia, biologi dan seterusnya, yang dulu merupakan sebuah mata pelajaran yang memang sangat diagung-agungkan. Sekarang tidak. Jadi kita melihat potensi anak kita itu di mana, gaya belajarnya bagaimana. Nah, dari sisi situ, sehingga kita sebagai orang tua, ini adalah salah satu yang saya katakan tadi, maka muncul kita adalah sebagai figur. Nah, figur inilah yang kita berikan kepada anak kita. Saat anak kita, saya pernah mencoba, anak saya harus pandai matematika, karena saya orang fisika. Masa saya orang fisika, ahli matematika, anak saya tidak bisa. Ternyata memang dia tidak punya bakat di situ. Nah, saat saya paksakan, akhirnya juga dia tidak tertarik sama sekali. Saat dia paham sekarang, 1 minggu sudah lupa. Nah, setelah saya baca di konsep Merdeka Belajar, kemudian saya temukan tentang gaya belajar anak-anak yang memang anak-anak itu unik. Anak-anak itu unik. Oh, ternyata di sini. Maka kita ikuti gaya belajar anak-anak kita. Saya sekarang tidak memaksa. Tidak harus. Bedanya anak-anak dulu dengan sekarang apa nih Pak? Gini. Gaya belajarnya. Kalau dulu itu kan teacher center, guru mengajar itu tidak melihat anak ini bakatnya di mana. Nah sekarang harus kita petakan, anak ini gaya belajarnya di mana. Itu guru harus paham. Sehingga dalam antara anak dulu dengan anak sekarang, maka anak di sekarang itu diberikan sebuah Merdeka Belajar, artinya anak-anak itu kita eksplor pemikirannya, sehingga kita itu memberikan pertanyaan itu yang memantik siswa itu untuk berpikir. Artinya gini, kalau dulu misalkan apa yang disebut dengan arus listrik adalah aliran partikel-partikel yang berubah. Sekarang tidak seperti itu. Itu hafalan. Sekarang itu konsep berpikirnya, mengapa, bagaimana, apa yang terjadi, sehingga eksplor dari pikiran anak-anak itu akan terungkap semua. Karena apa? Sekarang anak-anak kalau hanya sekedar pengertian arus listrik adalah sudah muncul. IT-nya luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan guru itu nggak boleh seperti itu. Pertanyaan jangan tertutup. Ambil pertanyaan yang terbuka.
ambil pertanyaan yang memantik sehingga siswa-siswa ini semuanya terlibat. Pertama, pendahuluan. Kemudian ambil pertanyaan yang memantik sehingga siswa ikut berpikir, proses berpikirnya jalan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gaya belajar anak itu harus kita pahami. Nah, sekarang di konsep Merdeka Belajar yang digodok ini, itu nanti pada akhirnya arahnya ke situ, yang sekarang sudah muncul sekolah-sekolah penggerak itu, seperti itu. Oke, berarti tugas guru sekarang tambah rumit ya, tambah berat gitu. Bukan Karena tambah kan rumit. harus banyak yang harus di ini. Kalau misalnya gini, kalau dulu seperti yang dibandingkan tadi itu adalah intinya pertanyaan subjek ya, satu subjek yang kita ingin tahu adalah artinya. Nah, kalau sekarang enggak, subjek itu di breakdown, lebih dipecah-pecah lagi. Dan itu item-item apa yang ada di dalamnya harus kita kuasai kayak gitu kan. Nah, itu bedanya kalau misalnya dulu dengan sekarang. Nah, otomatis kan bisa dikatakan bahwa tugas guru sekarang memang harus dituntut lebih lebih pintar ya Bu ya. Nah, betul. Bukan ribet yang tetapi memang ini dituntut teman-teman itu untuk mohon maaf saya sapa teman-teman ini, ada yang tadi dari SMP Islam As-Sakinah, kemudian teman ada yang dari, bergabung by Zoom ya Pak ya. Bergabung ini kebetulan ada teman-teman guru juga sehingga saya bisa lebih menyampaikan adanya informasi-informasi yang terupdate ini. Jadi gini, sekarang bukan zaman lagi sebagai teacher center, guru adalah segalanya. Siswa itu banyak sekali siswa-siswa kita yang paham, dan bahkan guru itu banyak yang tertinggal oleh potensi atau kemampuan siswa. Nah, sehingga inilah tuntutan dari SDM inilah, sehingga teman-teman guru ini harus terus mengupdate ilmunya. Kalau teman-teman tidak mengupdate ilmunya, maka dia akan tergilas dengan ilmu-ilmu dari putra-putrinya atau anak didiknya. Nah, sekarang saya kembali kepada peran orang tua. Pada akhirnya orang tua juga harus sadar bahwa kita itu sekarang sudah bukan zamannya lagi kita pembelajaran kita seperti pada saat saya sekolah dulu, bahwa saya harus pandai matematika, saya harus pandai fisika, sehingga target saya adalah pelajaran yang akan di UMPT kan dulu itu adalah target 5 pelajaran ini harus saya kuasai sehingga saya nanti pasti akan goal. Sekarang tidak. Kesuksesan tidak ditentukan oleh situ. Karena apa yang disampaikan oleh Bu Niswatin, sikap, pengetahuan, keterampilan itu adalah kalau itu sudah bisa bergabung ke semuanya, maka anak itu dikatakan cerdas. Bukan berarti cerdas itu bahwa anak itu pandai di pengetahuan saja tetapi keterampilannya tidak mampu. Bukan berarti anak itu cerdas bahwa keterampilan dan pengetahuannya bagus sedangkan akhlaknya, sikapnya itu dia tidak bagus. Nah, ini maka kesemuanya ini ketiga-tiganya sikap, pengetahuan, keterampilan, kalau Bu Nis tadi mengatakan afektif, psikomotor dan knowledge ya, itu harus satu, tidak bisa ini dilepas. Nah, apa yang dilakukan oleh guru ini sekarang juga harus memperhatikan 3 nilai itu. Semuanya itu harus terangkum menjadi satu. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang saya katakan tadi dengan konsepnya Bapak Ki Hajar Dewantoro tadi, saya ambil bahwa siswa ini unik, punya gaya belajar yang berbeda, punya minat yang berbeda. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman guru yang sekarang mulai gencar-gencarnya itu. Oke, ya baik. Iya, semakin spektakuler ya perbincangan kita, meminjam kata dari Pak Abdullah tadi kan spektakuler muncul 3 kali loh saya sebut. Sekarang yang keempat tadi ya, spektakuler. Ibu Ninis, Pak Abdullah, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada siang hari ini. Saya ingin menyapa dulu beberapa sahabat yang saat ini mengikuti perbincangan kita melalui Zoom. Bu Niswatin, mungkin ada siapa saja ini Bu? Ada Bu Husnul Khotimah, teman saya S3, ada selain teman-teman dari Dewan Pendidikan yang terutama ya, teman-teman dari Dewan Pendidikan yang semuanya alhamdulillah bergabung saat ini. Ada sahabat Mutayyibah, ini pendengar setia SS rupanya. Suara Sidoarjo ya. Kemudian ada siapa ya? Kok enggak itu ya? Iya. Oke, tolong dibacakan satu persatu. Iya boleh. Mungkin itu Pak banyak Abdullah, dari teman-teman saya juga itu, guru-guru dari apa-apa, Pak, itu ada istri saya juga itu, Eli Musfia itu istri saya juga ikut bergabung. Iya, enggak apa-apa. Siapa lagi Pak?
Kemudian itu ada dari teman-teman SMP bilingual terpadu juga itu, SMP Islam As-Sakinah, kemudian dari SMP Negeri 3 Candi juga, teman-teman SMP Hang Tua. Oke, baik. Ada Mas Agus Kusbiantoro, teman saya juga itu ya namanya. Iya, baik. Iya, Pak Abdullah, Ibu Niswati, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Sahabat-sahabat yang saat ini bergabung lewat Zoom ini bisa menanyakan secara langsung ya. Kira-kira nanti mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Atau sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya, silakan secara interaktif di 031 8961514 atau melalui WhatsApp di 0811 309 1009. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah bernama Kita IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas Kita IKM ini yaitu harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha, dan pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan untuk fasilitas dari Kita IKM ini diantaranya pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN serta tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari Kita IKM ini, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 1500225, sekali lagi 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Ada Ibu Niswati dan juga Bapak Abdullah ya pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini masih mengikuti melalui Zoom. Ada Bapak Fatoni Rodi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, kemudian juga ada Bapak Ali Maskuri ya, beberapa yang sudah bergabung pada saat ini. Ada Ibu Budi Rahayu, kemudian sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, ada Bapak Agus Kusbiantoro SPD yang aktif di Singapore School Surabaya. Kemudian saya juga ingin menyapa kepada Ibu Puspita Febristiani. Beliau ini aktif sebagai dosen di Universitas Budi Utomo Malang ya. Ada juga Ibu Husnul Khotimah yang saat ini aktif di UNESA, dan juga sahabat-sahabat dari Umaha Sidoarjo dari SMP Al-Islam As-Sakinah, juga SMP YPM 6. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung ya pada kesempatan siang hari ini. Ini ada Bapak Muhammad Muzaki memberikan tanggapan ya. Ada mau bergabung mungkin Pak Muzaki? Pak Muzaki, sebelum saya ajukan beberapa pertanyaan. Oh, ada yang by phone ya. Oke, Pak Muzaki. Selamat siang. Pak Muzaki. Oke, selamat siang Pak Muzaki. Saya Ilham dari Suara Sidoarjo. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Oke, ya terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah dan Bu Niswatin tadi, saya kira ini terkait dengan problem orang tua, problem keluarga di dalam memberikan pendampingan kepada putra-putrinya di masa pandemi ini. Saya kira terkait hal itu mungkin lembaga pendidikan mestinya
butuh ada asesmen diagnostik ya, melakukan asesmen diagnostik, mendiagnosa potensi, kekurangan, ya, kelemahan, terutama bagi siswa-siswa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah berada pada posisi tanda kutip, sehingga hasilnya perlu disampaikan kepada orang tua siswa, sehingga nanti kita mungkin bisa lebih fokus belajarnya anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisinya kalau selalu seperti ini kemudian banyak mengalami kendala, barangkali bisa lebih disederhanakan, kita menggunakan kurikulum darurat. Itu barangkali mungkin alternatif ya. Kemudian untuk Bu Niswatin, saya kira begini Bu, jadi tidak perlulah kita boring dengan kondisi saat ini, meskipun kenyataannya memang bikin kita jenuh, tetapi bahwa ketika kita mau berpikir positif, sebenarnya situasi pandemi saat ini yang memaksa orang tua kemudian putra-putrinya sering bertemu, itu sebenarnya kita ambil sisi positifnya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sudah jam 6:30 sampai mungkin jam 2 ayah, ibu, putra-putri tidak ketemu, tapi hari ini bisa jadi 24 jam kita bisa ketemu, ngobrol bareng, dan di sana mungkin akan ada komunikasi yang terbangun antara orang tua dan anak menjadi lebih intens, lebih baik, sehingga orang tua menjadi lebih memahami kondisi psikologi anak. Saya kira itu sementara. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak Muhammad Zaki sudah bergabung memberikan tanggapan gitu ya. Baik, ini ada yang mau direspon atau di let it flow aja, atau ada yang mau ngerespon gitu? Mungkin Ibu Niswatin atau juga Pak Abdullah, silakan sebelum saya menuju ke pertanyaan. Nah, ini. Monggo, yang mana direspon dulu? Ada yang mau direspon mungkin? Dari tanggapan tadi ya? Dari Pak Muhammad Zaki. Bisa saya respon tentang kejenuhan tadi ya? Kejenuhan tadi. Idealnya memang apapun yang terjadi itu harus kita hadapi, harus kita sikapi dengan bijak ya. Tapi kemudian kita kan juga tidak hidup sendiri, tapi menangkap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ya. Jadi memang segala sesuatu itu selalu positif dan negatif ya. Dari segi negatifnya memang jenuh tadi, dari sisi positifnya lebih intens tadi, antara keluarga, anak dan orang tua lebih intens dalam komunikasi maupun pendidikan. Cuma kemudian tidak menutup kemungkinan, tidak kita pungkiri bahwa anak-anak juga rindu ingin bersosialisasi dengan teman-temannya, bahwa anak-anak juga kangen suasana kelas yang hiruk pikuk dengan teman-teman yang berbeda-beda, dengan cerita yang setiap hari selalu ada kebaruan. Nah, semuanya itu kita tidak menutup mata terjadi sekeliling kita. Ingat, mohon maaf saya potong, mereka itu sebaya loh. Dan kita sebagai orang tua kadang-kadang kita nggak bisa memosisikan kita sebagai teman sebaya. Itu jarang orang tua yang seperti itu, mungkin 1 atau 2 orang saja. Dan mereka butuh orang yang pemikiran sebaya gitu. Kita tahu nggak istilah pansos? Mereka tahu. Dan kita kalau diajak ngobrol soal pansos nggak nyambung, jangan salahkan anak. Kalau mereka juga sudah boring begitu, iya kan? Ini yang dilihat kan sisi psikologis anak. Sisi psikologis anak itu betul-betul dia butuh ayo ngobrol bareng, ayo kita cerita-cerita, itu akan menjadi semangat tersendiri, menjadi menghadapi dunia itu menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka, karena mereka dalam posisi tadi sama, usia sama, kemudian kalau ada kesulitan belajar bisa berdiskusi, itu juga menjadi pemecahan masalah tersendiri bagi mereka ya. Kalaupun di rumah dia bisa bersambung dengan media sosial dan sebagainya, tapi itu berbeda ketika kita bisa bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung. Tetapi apa daya kembali lagi tetap harus kita sikapi dengan bijak demi keselamatan kita bersama. Oke, baik.
Kalau saya misalnya dimintai apakah bosan atau enggak, memang ada bosannya. Memang ada bosannya. Kadang-kadang kenapa kita merasa begitu? Karena kata-kata yang kita pilih pada anak itu kadang-kadang berbeda, Bu. Kita biasanya ngomong sama orang dewasa begini, cara bertutur pun kadang-kadang itu berbeda. Karena orang tua itu biasanya lebih cenderung mungkin lebih kayak menuturi gitu ya, gaya-gaya bahasanya begitu. Dan mungkin ada anak yang nggak suka digitukan gitu. Jadi kadang-kadang kita pun berkomunikasi saja itu harus bisa, sangat bisa, harus menerapkannya betul-betul harus bisa pada anak-anak gitu. Kalau nggak begitu mereka juga akan nggak suka gitu, sehingga apa yang kita ajarkan juga agak sulit diterima. Iya kan, semacam itu. Baik, terima kasih. Kemudian saya coba langsung ke pertanyaan karena waktunya juga kurang 10 menit lagi. Ada Tiran yang ada di Jabon. Ini anak saya kan dulu masih SD, Bu. Nah, kesalahannya waktu itu saat TK, anak saya ini saya titipkan pada tantenya. Dan akhirnya mungkin tantenya memanjakan ya, sehingga dia itu sering dipegangi handphone dan ngegame. Nah, ini solusinya seperti apa? Terlalu lama sama tante dikasih game gitu ya. Kemudian berarti peran keluarga, ada satu keluarga yang enggak ini miss gitu ya. Kemudian dari Twitter @benacan7789, masih efektifkah Bu belajar online dengan metode dikelompokkan secara acak, yaitu murid yang pintar dicampur sama murid yang biasa? Karena itu ternyata ada kesenjangan, katanya begitu ya. Ini harus survei dulu sih sebenarnya. Kemudian @kenarianada, untuk 3 faktor yaitu keluarga, agama, dan teman sebaya, mana yang lebih penting diajarkan atau semuanya? Mungkin ada skala priority ya, mungkin ke agama dulu atau keluarga dulu atau teman sebaya dulu, atau balance sama semuanya sama, atau menurut pandangan Ibu atau Bapak bagaimana? Silakan. Saya jawab yang pertama dulu ya. Boleh silakan. Pertama, iya. Ini banyak faktor biasanya orang tua menitipkan anak ke tantenya atau ke siapa, dan mereka itu lebih sekarang itu kan anak-anak diberi handphone, yang penting dia diam, diberi mainan, yang penting dia nggak rewel. Nah, tapi efeknya anak-anak kemudian kan tidak bisa fokus di dunia nyata. Akhirnya kita berkumpul, kemudian kita asik sendiri, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadinya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, ya. Dimana kita satu forum. Nah, solusinya bagaimana? Kalau menurut saya juga seorang ibu, sering-seringlah anak diajak berkomunikasi. Jangan dibiarkan anak sendiri dengan handphonenya. Kemudian pemakaian handphone juga diberi durasi waktu. Kapan dia harus memegang handphone, kapan dia enggak. Tapi jangan kemudian kita melakukan taruh ya handphone jam sekian, tapi kemudian kita asik sendiri main handphone. Kita juga tidak bisa terlepas dari handphone juga kan. Nah, ini kan juga bisa jadi kendala. Nah, itu mungkin juga bukan hal yang mudah, kesulitan, tapi paling tidak ada usaha untuk merubah kebiasaan yang gimana anak itu biasanya mengisi hari-harinya dengan hanya handphone saja. Mulai sedikit demi sedikit ya, konsentrasinya biar dia enjoy di dunia nyata. Di dunia nyata itu akhirnya bertatap muka, berkomunikasi, bercerita, itu taruhlah di sini, disimpan dulu. Tapi orang tuanya juga begitu, Bu. Iya, harus memberikan contoh juga gitu ya. Jangan ketika bicara anak kita sambil pegang handphone ya. Nah, apalagi begitu. Iya, kemudian ini tentang efektifkah pembelajaran online yang dicampur-campur gitu. Ini pembelajaran online dengan metode dikelompokkan acak. Misalnya acak. Anak yang pintar dicampur dengan anak-anak yang biasa-biasa kayak gitu. Iya. Masalah efektif atau tidak itu tergantung yang membawa. Artinya gini, memang di pembelajaran itu kan yang dikehendaki itu heterogen, bukan homogen, sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi. Nah, saat di pembelajaran itu heterogen, maka anak yang katakanlah anak yang punya kelebihan itu dia juga belajar. Kita ambil sisi positifnya, dia belajar sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan dianggap bahwa dia pandai kemudian kumpul sama teman-temannya yang dikatakan tidak pandai, maka itu merugikan yang pandai. Tidak. Ini merupakan salah satu pembelajaran yang kita sebut sebagai kolaborasi. Nah, kerjasama.
bagaimana kerjasamanya. Nah, masalah efektif atau tidak sebenarnya itu kalau di pembelajaran sekarang itu ada yang namanya sinkronus dan asinkronus. Nah, di sinkronus ini maka saya katakan kenapa efektif dan tidak. Itu saya katakan sebagai itu karena tergantung siapa yang membawa. Kalau memang kepiawaian dari seorang guru itu memang bagus, saya rasa tidak ada masalah saat dilakukan secara heterogen. Nah, kepiawaiannya bagaimana? Saat guru ini melakukan yang namanya sinkronus, kemudian setelah itu ada asinkronus, maka di situ bisa menarik. Memang sangat menarik dan saya memang sudah sebagai peserta saya mencoba mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Oh, ini memang seandainya diterapkan ke siswa, saya rasa ini juga hasilnya tidak akan kalah. Tetapi sekarang kembali lagi tergantung siapa yang membawa itu. Oke. Nah, seperti itu. Ini drivernya ya Pak ya? Iya, tergantung kan? drivernya. Drivernya. Oke. Gini, sebenarnya ini kan kalau nggak salah tujuannya itu baik ya. Iya. Kita mencampur anak-anak yang mungkin pintar dengan yang biasa. Itu adalah supaya anak yang biasa itu terangkat untuk mengikuti apa, dan kemudian yang pintar juga memberikan edukasi ke teman-temannya. Kan kayak gitu ya Pak ya? Iya. Bagi-bagilah ilmunya kayak gitu. Tapi bisa jadi mungkin si anak yang biasa agak minder juga sih. Kadang-kadang kan begitu. Aduh, kok agak susah ya ikut fisika ini kayak gini. Agak susah. Kayaknya saya nggak mampu deh kayak gitu-gitu. Bisa jadi kan ini suara hati. Iya kan, suara hati mereka. Tapi itu Mas. Intinya di awal itu kita harus bisa menanamkan yang namanya karakter dulu. Jadi masalah pengetahuan itu saya rasa kalau saya berpikir itu nomor 2. Yang terpenting pertama yang kita bangun adalah karakter. Kalau karakter anak-anak itu sudah kita bangun, kemudian kita beri motivasi anak-anak itu luar biasa. Mohon maaf karena saya dulu saya juga pernah tidak naik kelas. Tapi bagaimana saya tidak naik kelas ini kemudian saya harus muncul, ternyata memang ada pemantiknya. Ada pemotivasinya. Sehingga dari motivasi itu akhirnya guru itu pada akhirnya saya beranggapan bahwa guru itu bukan bukan segalanya bagi saya. Maka saya harus bisa keluar diri untuk mencari terobosan-terobosan di mana saya mengetahui yang menjadi kekuatan dan kelemahan saya. Dan pada saat itulah dari saya tidak naik kelas itu akhirnya saya mencoba keluar, kemudian saya baca buku dan seterusnya, itu karena ada pemantik dari luar. Dan orang yang memberi ini tidak memberikan sebuah konsep yang sangat sulit saat itu matematika. Dia memberikan sebuah konsep yang sederhana dan sampai sekarang itu nancap. Gara-gara itulah saya tertarik untuk belajar matematika. Okay. Nah itu, jadi makanya drivernya itu siapa? Saya katakan sebenarnya anak yang tidak ada anak yang bodoh seperti itu. Dia punya kelebihan masing-masing. Ya. Dari si anak sendiri juga harus ada semangat sendiri ya Pak. Iya. Dan saat anak ini ada semangat, ini harus ada pemantiknya. Saya seperti itu. Perlu dicatat, tidak naik kelasnya itu bukan karena tidak bisa, tapi karena usianya terlalu kecil. Oh iya. Masih belum waktunya ya Pak ya. Kalau buah itu gurung saatnya diunduh gitu ya. Iya baik. Kemudian 3 faktor tadi, keluarga, agama atau teman sebaya, ini yang diajarkan lebih dulu yang mana ya kira-kira? Keluarga, teman, agama, kalau kita berkaca di kurikulum nasional saja itu kan ada tingkatan dalam pembelajaran di kelas. Ya ada spiritual, kemudian ada pengetahuan, ada sosial, ada keterampilan. Jadi bagaimanapun juga agama itu harus jadi dasar dulu bagi anak-anak ya, untuk baik secara jasmani maupun rohaninya didasari dulu biar kuat. Kemudian itu kalau tingkatan di pembelajaran kurikulum ya, kemudian ada pengetahuan ya, terutama keilmuannya juga dieksplor, kemudian sosial, rasa sosialnya. Jadi anak itu tidak dituntut hanya pandai secara kognitif saja, tapi bagaimana dia punya kecerdasan sosial. Ya, kecerdasan sosial itu sangat diperlukan. Bagaimana dia bisa bergaul, bagaimana dia bisa menghadapi perbedaan di masyarakat, bagaimana dia bisa berkomunikasi, berperilaku. Nah, itu harus dimiliki oleh anak-anak. Kemudian yang keempat keterampilan ya. Jadi bisa dikatakan spiritual, kemudian sosial tadi mengenai di lingkungannya. Yang ketiga tadi apa?
teman sebaya ini. Itu termasuk sosial juga. Sosial ya, betul ya Bu ya. Jadi spiritualnya itu didahulukan. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada tanggapan dari Ibu Yulia yang ada di Gedangan. Ini sekadar saran, peran keluarga dalam mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran daring sebisa mungkin dihindari, jangan sampai melakukan kekerasan fisik atau memukul pada anak kita. Mungkin sudah merasakan titik puncak tadi ya, atau memberikan tekanan-tekanan. Nah, seperti itu, pressing ya. Karena itu bisa membuat psikis anak terganggu, akhirnya anak menjadi malas belajar. Selainnya kita mengarahkan dan memberi motivasi pada putra-putri kita. Oke, terima kasih. Mbak Yola, terima kasih ya. Ibu Ninis, Pak Abdullah, sebagai yang terakhir, sebagai closing statement, apa yang kita bisa petik dari tema kali ini? Silakan. Anak itu adalah anugerah dan titipan. Maka kita sebagai orang tua paling tidak harus memberikan bekal ilmu, berikan kasih sayang yang setulus-tulusnya, jangan putus doa karena itu akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk berguna bagi sesamanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ninis. Pak Abdullah, silakan. Kalau Bu Ninis di anaknya, maka saya sebagai orang tuanya. Itu orang tua loh tadi loh, saya itu loh. Maka di sini peran orang tua harus bisa sebagai seorang edukator, seorang figur, seorang pengawas dan pendampingan, seorang fasilitator dan seorang motivator. Ini yang harus kita pegang dalam menghadapi anak-anak kita di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Abdullah, Ibu Niswatin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya, khususnya orang tua dan juga putra-putri kita yang sedang mengikuti perbincangan kita pada siang hari ini. Support untuk orang tua. Iya, betul. Tetap support ya. Sabar ya. Jangan sampai kalau misalnya ada perasaan semacam itu, saya kira wajar ya, kan manusiawi kan. Iya, cuman kadarnya saja, kadarnya beda-beda. Ada yang ada yang Terminator tadi. Ada yang biasa aja, ada yang sangat boring, ada yang biasa aja atau bagaimana. Nah, itu memang harus kita bisa atasi ya kan. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Abdullah, Ibu Niswatin sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.